Ya, kembali lagi bersama saya Hendy Febrian. Saya akan membahas tentang kisah sukses wirausaha seorang Bob Sadino. Bob Bob Sadino adalah salah satu sosok seseorang entrepreneur sukses yang memulai usahanya benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Bob berwirausaha karena kepepet. Selepas SMA tahun 1953, ia bekerja di Unilever, kemudian masuk ke Fakultas Hukum UI karena terbawa oleh teman-temannya selama beberapa bulan. Kemudian dia bekerja pada McLean and Watson Choi sejak 1958 selama 9 tahun, berkelana di Amsterdam dan Hamburg. Setelah menikah, Bob dan istri memutuskan menetap di Indonesia dan memulai tahap ketidaknyamanannya untuk hidup miskin. Padahal waktu itu istrinya bergaji besar. Hal ini karena ia berprinsip bahwa dalam keluarga laki-laki adalah pemimpin, dan ia pun bertekad untuk tidak jadi pegawai dan berada di bawah perintah orang. Sejak saat itu ia pun bekerja apa saja, mulai dari sopir taksi hingga mobilnya tertumbuk dan hancur. Kemudian kuli bangunan dengan upah 100 rupiah per hari. Suatu hari seorang temannya mengajaknya untuk memelihara ayam dan untuk mengatasi depresi yang dialaminya. Dari memelihara ayam tersebut, ia terinspirasi bahwa kalau ayam saja bisa memperjuangkan hidup, bisa mencapai target berat badan dan bertelur, tentunya manusia pun juga bisa. Sejak saat itulah ia memulai berwirausaha. Pada awalnya sebagai peternak ayam, Bob menjual telur beberapa kilogram per hari bersama istrinya. Dalam 1,5 tahun, dia sudah banyak relasi karena menjaga kualitas dagangannya. Dengan kemampuannya berbahasa asing, ia berhasil mendapatkan pelanggan orang-orang asing yang banyak tinggal di kawasan Kemang, tempat tinggal Bob ketika itu. Selama menjual tidak jarang dia dan istrinya dimaki-maki oleh pelanggan, bahkan oleh seorang babu. Namun Bob segera sadar kalau dia adalah pemberi servis dan berkewajiban memberi pelayanan yang baik. Sejak saat itulah dia mengalami titik balik dalam sikap hidupnya, dari seorang feodal menjadi servan, yang ia anggap sebagai modal kekuatan yang luar biasa yang pernah ia miliki. Usaha Bob pun berkembang menjadi supermarket. Kemudian dia pun juga menjual garam, merica hingga menjadi makanan. Om Bob pun akhirnya merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun yang banyak berisi sayur mayur konsumsi orang-orang Jepang dan Eropa. Dia juga menjalin kerjasama dengan para petani di beberapa daerah untuk memenuhi. Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diimbangi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira orang. Dia sering berjumpalitan dan jungkir balik dalam usahanya. Baginya, uang adalah nomor sekian. Yang penting adalah kemauan, komitmen tinggi, dan selalu bisa menemukan dan berani mengambil peluang. Bob berkesimpulan bahwa saat melaksanakan suatu pikiran kita berkembang. Rencana tidak harus selalu baku dan kaku. Apa yang ada pada diri kita adalah perkembangan diri. Apa yang telah kita lakukan, dunia ini terlampau indah untuk dirusak hanya untuk kecewa karena seorang tidak mencapai sesuatu yang sudah direncanakan.
Kelemahan banyak orang adalah terlalu banyak mikir membuat rencana sehingga ia tidak segera melangkah. Yang penting adalah action. Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah mengalami jatuh bangun, akhirnya Bob terampil dan menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Bob berbeda dengan kelaziman yang selalu dimulai dari ilmu dulu, baru praktek, lalu menjadi terampil dan profesional. Menurut pengalaman Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu berpikir dan bertindak serba canggih, bersikap arogan karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain. Om Bob selalu luwes terhadap pelanggan dan mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Sehingga dengan sikapnya tersebut Bob meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Menurut Bob, kepuasan pelanggan akan membawa kepuasan pribadinya untuk ia selalu berusaha melayani klien sebaik-baiknya. Bob menganggap bahwa perusahaannya adalah keluarga. Semua anggota keluarga harus saling menghargai, tidak ada yang utama, semuanya punya fungsi dan kekuatan sendiri-sendiri. Itulah pembahasan tentang seorang kisah sukses Bob Sadino, seorang wirausahaan. Sampai ketemu, sekian video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.